Tanahnya subur nggak ya? Kita cek dulu. Nih pastikan masuk. pH-nya dan ini kurang pupuk nih. Kurang pupuk tapi pH-nya tadi cukup lumayan. pH-nya juga kurang dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat bertemu kembali. Kita hari ini mau mengecek tanah. Jadi saya punya alat. Ini namanya, alatnya adalah untuk mengecek kesuburan tanah dan pH tanah. Kenapa? Karena salah satu hal penting kalau kita menanam itu adalah media tanam. Ya. Media tanamnya gimana? Kalau dia tidak subur, otomatis tidak akan menghasilkan tanaman yang berkualitas, atau tanamannya kayak gini nih. Mungkin teman-teman pernah melihat tanamannya mengalami kayak gini nih ya, kuning-kuning. Ini salah satunya adalah unsur haranya tidak terserap oleh akar tanaman. Bukan berarti dia pupuknya kurang, tapi salah satu sebabnya adalah pH. Jadi di sini nih alat ini akan mengecek dua parameter. Yang pertama dia mengecek pH atau derajat keasaman tanah. Yang kedua dia mengecek fertility atau kesuburan tanah. Untuk fertility yang diceknya itu adalah unsur gabungan NPK. Jadi teman-teman mungkin paling sering pakai tuh NPK biru ya, 16-16. Ini yang akan diukur. Nah, kalau untuk derajat keasaman, kenapa penting? pH tanah yang baik itu antara 6,5 sampai 8,5. Di sini akan terlihat nih. Jadi kita lihat ya. Jadi untuk pH, alat ini mengukur satuannya ini bukan 1 sampai 14 tapi 1 sampai 9. Ini ada yang hijau ini angka ideal. Sebetulnya yang bagus itu 6,5 sampai 7,5. Kemudian kalau merah itu keasaman. Kenapa sih tanah itu nggak boleh asam? Nih kita lihat ya. Kalau asam dia itu tidak bisa menyerap unsur haranya. Jadi kalau pupuknya pun ada, kalau tanahnya asam yaitu di bawah 7, maka dia tidak bisa menyerap pupuk yang kita masukkan ya. Jadi sebanyak apapun pupuk ke sini, kalau ini tanahnya asam di bawah 7 tidak bisa diserap oleh akar. Terus kalau ketinggian basah gimana? Sama, basah juga. Kalau basah itu unsur hara mikronya itu adalah dia akan terikat oleh tanah, jadi nggak bisa diserap, jadi diikat di tanah ini kalau basah ya. Nah, jadi salah satu faktor penting kenapa sih tanaman saya gagal itu kita harus persiapkan. Bagaimana kalau pH-nya rendah atau tinggi, kita ikuti episode selanjutnya, tapi sekarang kita jelaskan mengenai pemakaian alat ini. Yang kedua, dia mengukur di sini nih untuk fertility. Kalau fertility di sini ada kebanyakan, nggak bagus juga. Kebanyakan pupuk, ada ideal dan kurang. Yuk kita coba yuk seperti apa ngeceknya. Sebagai contoh, saya kan biasa menanam di polybag karena tanahnya ini kalau saya lihat ya ini gambut. Kalau di lahan kayak begini keras. Maka saya biasa nanam apa-apa tuh di polybag atau wadah-wadah seperti ini. Kita bisa mengukur. Kalau kayak kondisi seperti ini nggak bisa, karena apa? Ini kering. Kita harus basahkan dulu. Biarkan kita basahkan. Nah, ini biarkan dia menyerap.
Kemudian di sini ada sensornya yang harus sempurna ya, kita nanti masukkan dengan sempurna. Jadi harus bersihkan dulu supaya tidak terkontaminasi. Ini polybagnya ini baru selesai menanam cabai kalau tidak salah. Kita akan cek sebelum ditanamin tanaman lain. Nah, ini kita lihat ya. Ini di sini ada ceklekannya untuk ke pH. Ini ke pH dan ke kanan untuk ke kesuburan. Kalau dilihat ini di poin kesuburannya ini kebanyakan. Kita cek pH-nya ya. pH-nya ini cukup ideal. Nah, nanti kalau pH-nya ketinggian, kerendahan, dan fertility-nya bagaimana kalau tidak di posisi ideal, kita tunggu video berikutnya. Sekarang saya hanya mencoba dulu alat ya. Jadi pastikan kita ini ngecek dulu tanahnya sebelum udah gede gagal. Kenapa? Oke, ini contohnya ya. Oke, kita coba yang lain ya. Nah, ini udah kita bersihkan. Kita coba ke media tanah yang lain. Ini saya sedang menyemai apa? Sawi. Udah sebagian udah numbuh. Jadi kita celupkan. Ini pupuknya ini ideal. Tapi ini tanahnya asam banget. Oh my god. Nanti cara menaikkannya, kalau asam itu biasanya dengan kapur dolomit. Kalau ketinggian itu kita biasa turunkan dengan sulfur belerang. Berarti ini harusnya kita tambah dulu kapur dolomit. Karena kalau enggak, dia tidak bisa, akarnya tanaman tidak bisa menyerap unsur hara yang ada di sini. Walaupun pupuknya ideal, nggak ada gunanya ya. Jadi itu kalau asam nggak bisa diserap. Tapi kalau basah di sini sama nggak bisa diserap oleh si tanaman karena unsur hara mikronya ini nempel, terikat di tanah. Kita coba lagi ya untuk tanah yang agak gambut di belakang. Yang ini baru dibuat bedengan-bedengan. Kita mau coba ya kekurangannya apa nih. Ini agak-agak, ini tanah bekas nanam timun suri. Ini tadi sudah saya basahin sampai nyerap ya. Jadi ini bagus nih fertilitasnya. Ini di pH nih, pH. Oh, bagus yang ini. Pupuknya aja ya lebihan dikit, tapi ini pH-nya bagus. Nah, ini pH-nya 6,5, masuk kategori ideal. Mudah-mudahan nih tanamannya nanti akan bagus ya. Tadinya mau saya tambah kapur dolomit nih, nggak jadi kayaknya. Ya demikian teman-teman, ini cara pemakaian alat yang membantu kita untuk memastikan keberhasilan kalau kita menanam. Ini saya beli di Tokopedia, ini harganya 95.000, jadi bisa plus minus ya. Sebetulnya ada alat lain yang mengukur pH, kemudian tingkat matahari yang kesini, tapi saya belum beli. Sekian yang sudah mengikuti channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.